Sunan Bungkul memiliki nama lain yakni Empu Supo atau Ki Ageng Supo. Ia adalah seorang putra dari Tumenggung Supodrio, seorang pembesar dari kerajaan Majapahit. Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin atau Syekh Mahmudin. Diperkirakan beliau lahir pada awal tahun 1400-an. Sunan Bungkul diperkirakan wafat sekitar tahun 1481 dan dimakamkan di daerah Bungkul, Surabaya. Guru-guru Sunan Bungkul Sunan Bejagung Lor Sunan Kalijaga Sunan Bungkul sebelumnya mendapatkan julukan Empu karena beliau mempunyai kemampuan dalam pembuatan wesi aji seperti keris, tombak, cakra, dan peralatan dalam melebur keris-keris tersebut. Oleh karena itu beliau layak mendapatkan gelar tersebut. Konon, saat membuat keris, beliau tidak memerlukan alat untuk meleburkan besi. Namun hanya perlu mengelus dan memijat besi yang membara dan membentuknya menjadi sebuah keris. Beliau tidak hanya menetap di Majapahit, tetapi juga suka mengembara jauh. Selain itu juga memiliki sifat yang arogan dan suka memamerkan kesaktiannya di depan umum. Suatu hari dalam pengembaranya, beliau bertemu dengan Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai dalang yang memperkenalkan diri dengan nama Ki Dalang Kumendung. Ki Supo sesumbar dalam kehebatannya membuat keris dan akhirnya diminta oleh Ki Dalang untuk membuat sebilah keris. Ki Supo dengan kehebatannya memandang sinis tawaran dari Ki Dalang untuk membuat keris. Empu Supo memulai memijat-mijat keris tersebut seperti biasanya, namun Ki Supo tidak berhasil. Ketidakmampuannya untuk membuat keris tersebut membuat Ki Supo menyadari bahwa beliau telah berhadapan dengan orang yang tidak sembarangan dan memiliki kesaktian yang lebih tinggi darinya. Ia kemudian berguru kepada Sunan Kalijaga dan memeluk Islam. Lalu ia mengubah namanya menjadi Syekh Mahmudin. Ketika berguru ternyata terbukti bahwa beliau adalah murid yang soleh. Kemudian beliau dinikahkan dengan adik Sunan Kalijaga, Dewi Rosowulan. Sunan Bungkul juga memiliki hubungan yang erat dengan Sunan Ampel karena Sunan Ampel menikahi putri Sunan Bungkul. Berkat hubungan baik tersebut, proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini berhasil berkat bantuan dari mertuanya tersebut. Selain memiliki hubungan dengan Sunan Ampel, ia juga merupakan mertua Sunan Giri. Ada pula kisah yang menceritakan Ki Ageng Mahmudin dulunya seorang pejabat kerajaan Majapahit, setingkat Tumenggung. Beliau diminta oleh Raja Majapahit, Brawijaya, agar menemani putra mahkota yang tidak ingin menggantikannya sebagai raja karena lebih tertarik belajar agama, dan ingin berguru ke Sunan Bejagung, di Tuban. Putra mahkota dan Tumenggung belajar agama menjadi santrinya Sunan Bejagung yang memiliki nama asli Syekh Abdullah Asyari yang tidak lain adalah adik dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di kemudian hari putra mahkota Majapahit tersebut diambil menantu oleh Sunan Bejagung. Makamnya ada di desa Bejagung Tuban dan lebih dikenal makam Sunan Bejagung Kidul, Kidul sama dengan selatan. Syekh Abdullah Asyari atau Sunan Bejagung makamnya dikenal makam Sunan Bejagung Lor, Lor sama dengan utara. Menurut kisah, beliau usianya mencapai sekitar 300 tahun, muridnya banyak. Ada juga murid beliau yang dakwah di daerah Pati, Jawa Tengah. Sang Tumenggung atau Ki Ageng Mahmudin selesai dari Tuban kembali ke Majapahit, di daerah Bungkul, dan lebih dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul. Jika dilacak dari aspek historis akademik, diakui Pasis memang sangat sulit untuk menemukan jejak-jejak riwayat hidup dari Sunan Bungkul. Pasalnya, nyaris tidak ada sumber yang menuliskannya secara khusus. Alhasil, hingga saat ini, narasi-narasi yang mencuat ke permukaan seputar riwayat hidup Sunan Bungkul hanya bersumber dari cerita tutur yang turun-temurun di kalangan keluarga juru kunci sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa Sunan Bungkul adalah salah satu tokoh penyebar Islam di Surabaya, khususnya di daerah Bungkul. Sehingga tidak sedikit orang yang menyebutnya dengan gelar Sunan Bungkul. Pasis sendiri tidak menampik kemungkinan tersebut. Namun, informasi yang ia peroleh dari leluhurnya, Sunan Bungkul merupakan tokoh di luar narasi arus utama mengenai Wali Sanga. Kalau bersinggungan dengan Sunan Ampel dan Sunan Giri mungkin iya. Tapi kalau beliau jatuhnya bukan wali. Beliau hanya sosok yang dituakan atau istilahnya sesepuh lah di daerah Bungkul pada masa itu, jelasnya dengan gaya bercerita yang santai. Menurut keterangan yang Pasis peroleh dari kakek buyutnya, Sunan Bungkul dulunya adalah seorang bangsawan Majapahit di era Prabu Brawijaya V. Ia kemudian memutuskan untuk menanggalkan gelar kebangsawanannya dan memilih mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ia kemudian tiba dan menetap di daerah Bungkul. Karena karisma dan kewibawaan yang ia miliki, Sunan Bungkul kemudian didapuk menjadi sesepuh oleh masyarakat Bungkul. Lebih-lebih Sunan Bungkul juga memiliki keahlian dalam membuat benda-benda pusaka.
seperti keris, tombak, dan lain-lain. Sunan Habungkul kemudian disebut-sebut sebagai salah satu penyebar Islam di Surabaya setelah menjalin hubungan baik dengan Sunan Ampel yang pada saat itu telah mendirikan pesantren Ampel Denta. Cerita tentang Sunan Bungkul memang lebih terdengar seperti legenda. Tapi yang paling populer ya cerita soal sayembara buah delima itu, Mas. Tutur Pasis, cerita yang sudah jamak didengar oleh masyarakat Surabaya. Suatu hari Sunan Bungkul membuat sayembara. Ia menghanyutkan buah delima di sebuah aliran sungai di dekat kediamannya di Bungkul. Dalam sayembara itu ia mengatakan, barang siapa yang menemukan buah delima tersebut akan diambil menantu jika ia